Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya Raja Zilong ya. Oke, jadi kali ini saya akan coba sharing sama teman-teman sekalian tentang build yang biasanya saya pakai di hero Zilong ya. Zilong yang saya pakai saat main game Mobile Legends ini ya. Jadi gini guys, kita harus cari dulu Zilong itu adalah tipikal hero seperti apa sih. Nah, jadi Zilong adalah role-nya fighter ya, fighter. Nah, hero ini, Zilong ini memiliki durability, offense, efek skill, dan tingkat kesulitan yang cukup bagus ya menurut saya pribadi nih. Dia di awal game, mid game, sama late game dia menurut saya cukup bikin saya ketagihan ya untuk memainkan hero ini. Kenapa? Karena dia selain memiliki durability yang cukup, offense yang cukup, efek dari skillnya yang cukup, dia memiliki skill-skill yang menurut saya mudah gitu untuk digunakan untuk nge-trigger musuh ya. Jadi kali ini saya akan sharing ke teman-teman kalian biasanya build apa sih yang biasanya saya pakai saat saya pakai hero ini di in game ya. Jadi gini, build yang biasanya saya pakai itu build yang biasanya saya pakai saat main Zilong itu biasanya ini adalah, nah saya punya 3 build yaitu support, andalan, dan andalan pakai retri ya, yang ini. Tapi ini situasional, tapi yang paling sering saya pakai adalah ini. Nah, build yang ini kenapa? Oke, saya jelasin ya urutannya yang biasanya saya pakai saat pakai hero ini di in game ya. Jadi gini, kita lihat di buku item. Nah, Zilong kita tahu sendiri adalah hero yang tipikalnya bukan hero war ya, bukan. Dia hero yang difungsikan untuk nge-support tim, untuk nge-trigger musuh gitu loh, menggunakan skill 2, skill 1, kita skill 2, skill 1, skill 2, skill 1 gitu aja terus untuk nge-trigger musuh. Untuk saya untuk nakutin musuh ya. Nah, oleh karena itu, karena biasanya saya menggunakan emblem assassin yang ini, nah saya tidak pernah membeli item movement speed dari awal karena saya udah punya movement speed dari emblemnya ini gitulah. Saya tidak pernah beli item movement speed dari awal. Jadi urutannya adalah yang biasanya saya pakai pertama adalah item ini. Nah, dagger dari physical attack. Nah, saya membeli item ini terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk menambah damage kita nge-trigger lawan lah, nge-trigger musuh. Saya selalu beli item ini dulu. Ini setelah di menit kedua, kemungkinan ya, kalau tidak salah di menit kedua saya bisa beli ini. Nah, oh iya, saya kasih tahu sebelumnya bahwa disarankan untuk tidak membeli item di bawah detik ke-30 ya di aturan-aturan season sampai sekarang ini. Karena apa? Karena ada pengurangan jumlah gold ya yang kita miliki. Kalau kita beli dari awal nanti kita malah ketinggalan gold. Jadi di menit kedua habis kita clear minion baru kita beli ini. Nah, yang saya beli pertama adalah ini, dagger dulu. Nah, untuk menambah physical attack-nya dia. Ingat bahwa Zilong ini adalah hero untuk nge-trigger musuh ya, bukan untuk war atau untuk nge-execute musuh. Nah, selanjutnya yang saya belum beli item movement speed ya. Saya belum beli sepatu. Yang saya lanjut beli adalah ini, dagger untuk attack speed, untuk nambah si attack speednya si Zilong sendiri. Kita tahu bahwa pasifnya Zilong di skill basic attack-nya ya, itu udah punya attack speed plus lifesteal. Kalau teman-teman perhatikan ada lifesteal berapa persen lah gitu lah. Nah, saya akhirnya beli ini untuk mempercepat serangannya dia. Baru setelah ini saya beli ini, nah, javelin. Untuk apa? Untuk nambah critical damage yang dikasih Zilong ke musuh ya. Ini untuk nambah. Barulah setelah itu saya baru beli item movement. Cuma yang saya beli adalah warrior boots ya, bukan sepatu swift boot untuk nambah attack speed ya, atau rapid boot untuk nambah cepat larinya. Kalau menurut saya itu tidak efektif gitu lah, percuma menurut saya ya.
maupun bagaimanapun Zilong adalah fighter, bukan MM ya, yang membutuhkan attack speed. Saya tetap beli warrior boots. Ingat bahwa jati dirinya Zilong adalah seorang fighter. Dia harus memiliki damage dan physical damage. Dan physical defense ya. Langsung saya beli ini. Tapi yang saya beli adalah ini dulu. Nah, ini dulu. Saya tidak serta-merta langsung beli yang warrior boots ini yang harganya 720, enggak. Saya beli yang murah-murah dulu ini, baru saya beli ini. Nah, jadi urutannya yang biasanya saya pakai adalah dagger physical attack, dagger attack speed, terus javelin untuk critical change, selanjutnya baru movement speed, sepatu, dan leather jerkin defense. Nah, itu yang biasanya saya beli. Setelah itu semua, barulah saya beli item Windtalker. Saya fokuskan ke Windtalker. Nah, kita kan tadi sepatu belum jadi tuh. Saya fokuskan ke Windtalker, tapi yang saya beli adalah ini dulu, Rogue Meteor. Ini dulu yang saya beli. Baru setelah ini saya membeli movement speednya secara penuh, warrior boots dulu. Ini baru saya beli. Ini udah masuk di menit-menit 5 ya, 5-6 lah. Setelah sepatu jadi, baru saya balik lagi beli Windtalker ini. Jadi kita udah punya 3 ya tuh sumber movement speed kita. Pertama dari emblem, kedua dari item sepatu, ketiga dari Windtalker ini. Ini enak banget kalau buat nge-trigger musuh. Nah, setelah itu jadi, kalau teman-teman nebak, pasti habis ini beli lifesteal, habis ini beli item damage lain. Enggak. Saya tetap membeli item untuk attack speed ya. Apa itu? Yaitu Scarlet Phantom. Nah, Scarlet Phantom. Saya beli Scarlet Phantom kenapa? Karena saya sudah dapat damage ya yang cukup dari Windtalker tadi. Saya tak dapat lagi physical attack dari Scarlet Phantom ini plus attack speed, ditambah lagi critical change dengan pasifnya yang tentu teman-teman tahu lah, bisa dibaca juga. Ini benar-benar kasih keuntungan bagi player-player Zilong kalau urutannya seperti ini menurut saya ya. Ini kira-kira di menit-menit 9 mau 10 lah kita udah dapat nih Scarlet Phantom ini. Tapi tetap ya, urutannya jangan langsung beli ini. Yang harus kita beli adalah sebelumnya kita beli ini dulu, javelin dulu, sama langsung beli Rogue Meteor. Jadi jangan langsung serta-merta fokus ke beli Scarlet Phantom dulu, enggak. Jangan terlalu lama gitu. Game ini butuh perhitungan matang. Kita punya damage atau kita punya defense, kita harus benar-benar hitung-hitung ya. Nah, setelah item Scarlet Phantom ini jadi, saya tidak membeli lifesteal. Saya tidak membeli item lifesteal. Kenapa? Ingat lagi bahwa Zilong ini adalah hero untuk nge-trigger musuh, support untuk trigger musuh. Saya membeli Berserker Fury, di mana critical damage itu akan bertambah. Critical hit itu akan menambah physical attack hero. Nah, sebesar 5% selama 2 detik. Nah, kita kan sudah punya beberapa critical change ya, critical damage juga dari item pertama dan kedua tadi, Windtalker sama Scarlet Phantom. Ditambah lagi ini, jadi jodohnya Scarlet Phantom adalah Berserker Fury. Gitu loh. Bang, nanti nanti kalau war mati nih, balik lagi, Zilong ini bukan hero war tapi hero untuk nge-trigger musuh gitu. Boleh war tapi setelah item lifesteal-nya ada atau jadi ya. Tapi ini di menit-menit sekitar menit 11-12 ya, saya belum membeli itu gitu, belum membeli item lifesteal. Ini yang saya beli Berserker Fury dulu. Nah, setelah Berserker Fury jadi, nah barulah saya beli item yang ada lifestealnya, yaitu Endless Battle. Nah, kenapa sih bang nggak beli Husklaus? Jadi gini, Zilong itu kan pakai mana. Nah, sedangkan di sini ada mana regen. Nah, ini yang kita butuhkan, mana regen dari sini ya. Nah, ini
kita punya magic necklace 2 biji nih ya, 2% mana plus 2 mana regen dari 2 biji ya. Makanya itu saya belinya Endless Battle bukan As Claus, karena Zilong itu adalah hero fighter yang menggunakan mana, bukan menggunakan energi ya. Jadi saya tetap menggunakan Endless Battle. Nah, di Endless Battle juga kita lihat pasifnya Divine Justice ya. Kita punya true damage setelah menggunakan skill dalam 3 detik setelah menggunakan skill. Ingat itu. Basic attack selanjutnya atau berikutnya memberikan true damage sebesar 60%. Nah, itu yang harus teman-teman perhitungkan ya, harus teman-teman pertimbangkan. Kenapa saya lebih memilih Endless Battle daripada As Claus. Nah, oke, setelah ini jadi, item terakhir yang biasanya saya beli adalah BOD. Tapi ini kondisional, teman-teman ya, ini kondisional. Tergantung musuh. Karena saya punya item cadangan yaitu ini dulu, Thunderbell. Jadi kita lihat kalau musuh di menit-menit akhir di late game gitu, kalau tebel-tebel musuhnya ada misalnya ada Roger, terus aslinya ada Lancelot, ada Yuzong atau hero-hero yang udah tebel kuat lagi, Esmeralda dan lain-lain. Nah, itu kan kondisional. Nah, jadi kalau kita juga sambil lihat ini musuh, build-nya musuh, kita lihat build-nya musuh, perkembangan seperti apa, urutannya seperti apa, kita juga harus selalu melihat itu gitu loh. Kita harus menyesuaikan juga urutan item kita, tapi kita tetap harus punya urutan build yang biasa kita pakai. Untuk apa? Agar kita fokus di in-game, tidak ngurusi masalah build gitu loh. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk item terakhir ini, item ke-6 ini biasanya saya kondisional kalau misalkan musuhnya tidak terlalu banyak memiliki item defense, saya langsung beli BOD aja, langsung ke BOD. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman ya kali ini sesi kita sharing ya, saya sharing ke teman-teman. Ini menurut pribadi saya saja ya, mungkin kalau teman-teman punya perhitungan lain atau pertimbangan lain mungkin bisa di komen di bawah ya. Jadi itu aja mungkin saya menjelaskan urutan yang biasanya saya pakai untuk saat menggunakan hero Zilong ini adalah seperti demikian ya. Semoga teman-teman terhibur dan bisa dijadikan referensi teman-teman saat menggunakan hero ini di in-game. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.